Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel Sarjana Kucing. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan cara memandikan kucing di rumah. Nah, hari ini saya memandikan dua kucing, si Unyil dan juga si Meme. Unyil itu yang baru lahiran ini videonya teman-teman, jadi dia lebih pesek daripada si Meme. Langkah pertama teman-teman ketika mau memandikan kucing itu yang perlu dipersiapkan adalah sampo, dan juga kalau saya biasanya menggunakan degreaser karena untuk merontokkan lemak-lemak minyak. Nah ini si Unyil itu udah kelihatan beladus, beladus bahasa Indonesianya, buluk. Nah, jadi dia udah kelihatan buluk karena baru lahiran teman-teman. Si Unyil ini kebetulan melahirkan 4 ekor. Jadi ini sudah 3 hari setelah dia lahiran, terus saya mau memandikan. Nah, untuk yang saya tuang ini adalah degreaser teman-teman. Jadi degreaser yang saya carikan ini, saya baru mencoba juga merek degreaser ini karena sebelumnya saya tidak menggunakan merek yang ini, dan sepertinya lumayan baik, lumayan bagus kalau untuk memandikan dan menghilangkan noda-noda ringan. Nah, dari langkah pertama itu ketika mau memandikan kucing itu kita beri degreaser terlebih dahulu. Kalau saya biasanya menggunakan degreaser yang cair karena kalau saya menggunakan yang gub itu cukup boros dan kucing saya ada banyak, jadi saya memilih menggunakan degreaser yang cair. Nah, kita memberikan degreaser itu biasanya kalau saya itu dalam kondisi kucingnya masih belum kena air. Jadi degreaser dulu dicampur air. Setelah itu diratakan di semua bagian dan diberikan degreaser yang kental untuk bagian-bagian yang sekiranya nodanya membandel atau yang banyak nodanya, itu kita beri degreaser yang kental, jadi tanpa dicampur air. Nah, untuk badan yang lain itu biasanya saya degreasernya saya kasih air. Jadi perbandingannya biasanya 20 ml degreaser dibanding 80 ml air gitu. Kemudian kita ratakan, jadi diratakan di semua bagian, terutama di bagian-bagian yang susah untuk dibersihkan, yaitu di bagian ekor dan juga di pangkal di dekat pantat teman-teman. Nah, itu biasanya kotor sekali. Nanti setelah kita degreaser itu kita basuh dengan air. Jadi kita guyur, kita bersihkan terlebih dahulu degreaser tadi, jadi agar noda-nodanya, kotoran-kotorannya itu rontok. Nah, kalau sudah rontok itu nanti bisa dilihat di warna airnya biasanya agak kecoklatan. Nah, telur-telur kutu, kemudian bakal-bakal jamur juga ikut rontok. Nah, fungsi degreaser ini sebenarnya untuk noda-noda yang membandel di badan kucing teman-teman. Nah, untuk alat-alatnya saya juga sederhana, jadi menggunakan cibuk kalau bahasa Jawanya, gayung, dan juga yang perlu diingat teman-teman, memandikan kucing itu kalau saya menggunakan air yang hangat, jadi biar dia tidak panik. Nanti mungkin kalau teman-teman tanya, kok kucingnya anteng mas? Nah, karena saya menggunakan air hangat. Nah, ini proses pembilasan di bagian bawah, di bagian ekor dan sekitarnya. Kalau tidak kita celup seperti ini, nanti dia tidak bersih, degreasernya tidak rontok dengan sempurna, tidak terbilas dengan sempurna. Nah, mungkin kalau teman-teman di rumah, mas bedanya menggunakan air biasa dan air hangat itu apa? Kalau air hangat itu lebih mudah merontokkan lemak teman-teman, merontokkan minyak dan juga noda-noda yang membandel. Jadi dia membantu peran degreaser di situ. Kalau pakai air dingin itu nanti yang pertama kucing bisa panik, kemudian dia juga bisa flu. Nah, setelah kita pakai degreaser, jadi setelah pakai degreaser kemudian dibilas, sekarang kita menggunakan samponya. Jadi dia menggunakan sampo agar wangi dan juga bulunya tetap terjaga, karena degreaser tadi kan hanya untuk membersihkan noda-nodanya. Kalau ini mempertahankan kelembapan dan juga
kondisi bulu menggunakan sampo khusus kucing ya teman-teman. Nah, setelah kita degreaser kemudian kita beri sampo seluruh badan, kalau bisa menggunakan sampo yang khusus untuk hewan, untuk kucing terutama, karena tentunya bulu kucing dan juga rambut manusia itu beda ya kan teman-teman. Nah, jangan lupa dibasuh untuk di bagian bawah, di bagian puting dan lain-lain, apalagi kalau kucing teman-teman sedang menyusui. Biasanya susunya itu mengering, ada noda-noda susu yang menjadi kerak di sekitar puting. Nah, itu kita harus bersihkan agar nanti anak-anak kucing kita juga tidak berjamur, karena rawan sekali kotor di bagian puting. Nah, untuk selanjutnya itu dibilas lagi. Jadi setelah disampo seluruh badannya, kita bilas lagi semuanya sampai benar-benar bersih dan tidak ada sampo yang masih menempel, karena nanti bisa menyebabkan jamur tentunya. Nah, ini saya menggunakan alat-alat sederhana. Jadi saya menggunakan gosokan untuk mencuci baju, itu untuk alas, agar kakinya juga tidak kotor, karena bawah itu masih semen. Nah, jangan lupa dibersihkan di area sekitar mulut teman-teman. Biasanya kalau kucing saya itu minum nyepres teman-teman, jadi nyepres di bawah, kemudian di sekitar mulutnya. Nah, seringnya seperti itu, makanya saya juga selalu bersihkan di bagian bawah dagunya. Untuk alhamdulillah kucing-kucing saya kalau saya mandikan itu tidak ada yang reok teman-teman. Mungkin dia cuman berisik aja tapi nggak yang memberontak. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dia anteng. Setelah itu ya seperti biasa tadi, dimasukkan ke ember, kita guyur di ember untuk membersihkan bagian bawahnya. Kemudian sisa airnya, nah ini kan sisa air yang masih bersih, kita bilas lagi agar tidak ada sampo yang ketinggalan. Nah, ketika kucing seperti ini dipastikan benar-benar, wah kok jelibet teman-teman. Jadi ketika kucing dalam kondisi seperti ini, kita pastikan dia tidak kedinginan. Jadi airnya benar-benar air yang hangat ya. Kalau saya biasanya perbandingannya air panas 1 ember, kemudian saya kasih air dinginnya 2, begitu, 1:2 lah. Nah, ini tips memandikan kucing di rumah teman-teman. Jadi dengan alat seadanya teman-teman bisa memandikan kucing. Kemudian jangan lupa dibersihkan. Kalau saya biasanya menggunakan kanebo bersih khusus untuk memandikan kucing, karena kalau handuk itu biasanya langsung basah. Jadi kalau untuk mengeringkan itu tidak terlalu efektif dibandingkan menggunakan kanebo. Baru nanti setelah saya kanebo kemudian saya kasih handuk. Jadi handuk itu hanya untuk mengeringkan sesi keduanya. Setelah itu jangan lupa, kalau saya biasanya saya bantu dengan sinar matahari teman-teman. Jadi saya jemur. Makanya saya kalau memandikan kucing itu tidak bisa kalau misal cuacanya mendung. Yang pertama kasihan kucingnya. Nah, setelah dikeringkan menggunakan kanebo, itu saya menggunakan yang kemarin baru saya beli, itu blower. Nah, blower ini sebenarnya bukan blower khusus kucing, cuman ya lumayan untuk mengeringkan, cukup cepat dibandingkan menggunakan hair dryer biasa. Dan bulu-bulu kucing yang saya keringkan menggunakan ini tidak mudah rontok. Mungkin karena kalau hair dryer itu panas ya teman-teman, sedangkan kalau blower ini sama sekali nggak ada panasnya, jadi dia hanya mengeluarkan angin yang kencang. Nah, ini 2 kucing saya yang tadi saya mandikan itu videonya adalah si Unyil, dan satunya ini Mei. Kelihatannya kembar tapi sebenarnya dia beda indukan teman-teman. Jadi saya adopnya beda orang, beda tempat juga. Kalau Unyil ini saya adopsi di orang Solo, sedangkan si Mei ini orang Magelang. Jadi beda tempat dan beda indukan. Nah, ini Mei ini baru kawin. Jadi dia masih birahi sebenarnya, cuman karena udah beladus sekali, jadi udah buluk, jadi saya mandikan. Nah, ini kalau teman-teman lihat blowernya benar-benar kencang, dan ya mungkin kelihatannya menyiksa, padahal ini tidak teman-teman. Jadi dia lebih nyaman menggunakan blower karena tidak panas pertama. Yang kedua juga pengeringannya lebih cepat.
kalau untuk kucing-kucing yang berbulu lebat seperti ini. Karena PR teman-teman ketika memandikan adalah untuk kucing-kucing yang berbulu lebat tentunya. Nah ini saja nanti saya masih dibantu dengan sinar matahari, jadi biar dia itu juga hangat dan biar dia itu juga dingin, karena kan saya indoor biasanya, jadi jarang sekali kucing-kucing saya kena sinar matahari secara langsung, kecuali waktu saya jemur. Jadi waktu saya jemur biasanya sekalian sama saya mandikan, jadi biar bersih. Untuk degreaser mungkin saya belum bisa merekomendasikan karena saya juga masih cari-cari teman-teman. Kalau sampo saya ada biasanya yang cukup bagus, tapi ya itu, kalau sampo menurut saya tetap ada harga ada rupa kalau untuk grooming kucing. Nah ini di hasilnya teman-teman. Nah itu untuk bulu di samping kanan, kalau teman-teman lihat ada yang pitak itu karena saya potong tadi, dia agak gimbal, jadi saya bersihkan, saya cukur gimbal-gimbalnya. Nah ini si Unyil teman-teman sedang berjemur. Unyil ini kemarin melahirkan 4 dan manskinnya yang bener-bener cebol banget itu 1, yang 3 lainnya itu juga cebol, cuman gak terlalu cebol, gak cebol banget lah, dan pesek. Mungkin untuk update anak-anaknya nanti kalau udah itu ya teman-teman, kalau udah agak besar nanti saya kasih reviewnya dan perkembangannya, biar teman-teman juga tahu umur 1 minggu itu seperti apa, umur 1 bulan seperti apa, begitu. Jadi saya belum bisa update untuk anak-anaknya. Nah ini si Meme, jadi Meme ini juga tadi setelah saya mandikan ternyata dia masih birahi, jadi saya jaluk kawin teman-teman. Nah kebetulan pejantan kita tercinta, pejantan di Sarjana Kucing, yaitu si Keiko, itu adalah pejantan yang super hobi kawin. Jadi dia kalau dikasih betina yang birahi, wah langsung disikat teman-teman, nggak basa-basi lagi. Kebetulan kucing-kucing di Sarjana Kucing ini juga sudah hamil beberapa. Nah si Meme ini cukup lama juga proses birahinya, cuman ya saya biarkan saja biar alami, dan ternyata ini birahi, bahkan sudah saya mandikan pun juga masih birahi, masih mau dikawin. Nanti kita akan menonton proses perkawinan antara si Meme dengan Keiko. Nah ini dia. Nah saya bantu juga teman-teman, karena ini Meme ini kadang tidurnya tidak tepat, jadi dia tidak memposisikan diri dengan tepat. Keiko ini sudah, kalau dihitung mungkin sudah ada banyak sekali keturunannya teman-teman, karena bukan hanya dari kucing-kucing di Sarjana Kucing aja, tapi juga dari kucing-kucing teman-teman atau cat lover yang lain yang mau pacak dengan Keiko ini juga cukup banyak. Dan saya juga lupa untuk mendokumentasi, kadang dikirimi juga sama orang yang sudah pacak ke Keiko ini, cuman saya save aja dan tidak saya edit. Nah akhirnya hilang karena memori saya kecil. Nah, jadi WA-nya gampang terreset. Nah ini proses kawin. Untuk Keiko ini ya teman-teman tahu sendirilah, Keiko ini pejantan yang super mandiri, jadi tidak perlu dibantu untuk kawin. Biasanya kan kalau manskin kita harus kasih penyangga, kasih ini. Kalau Keiko ini kita lepas saja sudah ahli, dia ahli merayu dan juga ahli memasukkan. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas apa harus perkawinan itu manskin dengan manskin? Nggak harus teman-teman, jadi bisa dengan ras lainnya. Dan mungkin teman-teman yang berminat untuk pacak bisa menghubungi WA saya. Kalau misal kandang masih ada yang selo dan belum ada keisi pacaknya, boleh pacak di sini. Tarifnya ya murah saja teman-teman. Dan insya Allah pasti hamil. Nanti kalau nggak hamil ya dibawa lagi ke sini lah sampai hamil. Nah itu tadi teman-teman video tutorial untuk memandikan kucing. Alat-alatnya ya seperti biasa, alat mandi yang bisa kita gunakan: gayung, ember, dan jangan lupa air hangat ya teman-teman. Air hangat yang digunakan untuk memandikan kucing. Kemudian sampo dan juga degreaser. Nah degreaser itu penting teman-teman untuk merontokkan noda-noda. Sekian mungkin video kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa.